diskusi semuanya, mohon perhatiannya karena kami akan segera memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang teman-teman semuanya dalam acara L-Farm ID Discussion Session yang acara ini adalah acara discussion session yang ketiga yang diselenggarakan oleh L-Farm ID secara online, dan juga saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Anissa Aulia dan saya akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memasuki dari acara inti, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan susunan acara dan tata tertib, kemudian yang ketiga adalah acara inti, di mana sesi diskusi akan diselenggarakan bersama narasumber kita, yaitu Apoteker Yanferti Ida, Master of Clinical Pharmacy, yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, yaitu Apoteker Liliani Fatona, Master of Clinical Pharmacy. Kemudian setelah itu nanti akan ada sesi diskusi dan lalu akan ada sesi penutup. Sebelum acara dilanjutkan, izinkan saya untuk membacakan tata tertib selama diskusi berlangsung, yaitu peserta dimohon untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung kecuali sudah diizinkan oleh moderator atau MC. Kemudian peserta dimohon untuk menyalakan kamera dan wajib menyalakan kamera saat melakukan foto bersama di akhir acara. Kemudian yang ketiga adalah dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab akan dipandu langsung oleh moderator pada saat sesi diskusi dengan ketentuan yang akan disampaikan melalui kolom komentar, atau juga bisa langsung jika ingin langsung bertanya kepada narasumber kita hari ini bisa langsung klik raise hand, kemudian nanti akan kita persilahkan. Begitu? Oke. Untuk mempersingkat waktu sudah hadir bersama kita saat ini narasumber dan moderator kita, yaitu adalah Kak Liliani Fatona. Sudah siap Kak Liliani? Oke. Sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit CV singkat terkait dari moderator kita hari ini, yaitu adalah Apoteker Liliani Fatona, Master of Clinical Pharmacy, lahir di Sleman tahun 1994, kemudian menempuh pendidikan S1 dan apoteker di Universitas Ahmad Dahlan, kemudian melanjutkan studi S2 Magister Farmasi Klinik di Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Kemudian pengalaman-pengalaman yang sudah diperoleh oleh moderator kita kali ini yaitu adalah pernah melakukan pembelajaran klinis pada stase penyakit dalam di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kemudian stase geriatri di CUCMS Malaysia, kemudian stase kardiologi di RSUD Sutomo, dan juga di stase onkologi di RSUP Dr. Sarjito. Saat ini, Kak Liliani aktif sebagai super mentor UBAT UKAI dari tahun 2018 hingga sekarang, dan juga beliau adalah seorang apoteker klinis Rumah Sakit Akademik UGM tahun 2021 hingga sekarang. Oke, karena sudah hadir bersama kita saat ini, mari kita sapa. Selamat pagi Kak Liliani. Selamat pagi Anissa. Oke, sudah siap untuk memandu jalannya acara diskusi pada hari ini Kak Lili? Insya Allah udah siap Kak. Oke, kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Kak Lili. Oke, terima kasih Kak Anissa. Halo, apa kabar teman Ele semua? Semoga teman Ele selalu diberikan kesehatan. Oke, untuk sekarang sudah hadir bersama kita narasumber yang akan membahas kupas tuntas terkait farmasi klinis dari sudut pandang PKPO. Nah, sebelumnya saya sapa dulu Apoteker Ida. Apa kabar Mbak Ida? Alhamdulillah baik, Mbak Lili. Berarti sekarang masih aktif di rumah sakit ya Mbak ya? Betul, dan mohon izin saya pakai masker karena saya di lingkungan rumah sakit ya. Oh iya, baik-baik Mbak. Berarti masih Sabtu-Sabtu masih tetap bekerja Mbak sekarang? Iya, kami masih 6 hari kerja Mbak. Oh baik. Masih normal. Masih normal ya. Iya. Baik, sebelumnya saya akan membacakan dulu terkait CV dari narasumber kita. Narasumber kita bernama Apoteker Yanferti Ida.
Master of Clinical Pharmacy. Mbak Ida ini lulusan S1 dan profesi apoteker dari Universitas Gadjah Mada, kemudian juga melanjutkan studi S2 farmasi klinis di Universitas Gadjah Mada, dan alhamdulillah sudah baru lulus ya Mbak ya untuk tahun ini. Selamat Mbak Ida, baru sudah kemarin sepertinya. Iya. Oke, Mbak Ida ini juga aktif di PC Wonosobo, PCI Wonosobo, kemudian juga di PDIAI Wonosobo, dan juga Hisfarsi Jateng. Nah, Mbak Ida ini sudah bekerja di RSUD Wonosobo selama 12 tahun, dan sekarang juga aktif mengajar di Stikes Muhammadiyah Wonosobo ya Mbak ya, di Prodi Farmasi. Iya. Iya. Ya, baik. Mbak Ida, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pagi hari ini? Oke, saya coba share screen dulu ya. Ya, baik Mbak Ida, dipersilahkan. Bentar. Apakah sudah terlihat? Belum Mbak. Monitor untuk PPT belum ya? Belum terlihat Mbak. Ini sudah terbagi. Belum ya? Atau coba di share screen lagi Mbak? Belum terlihat sepertinya untuk PPT-nya. Keluarkan dahulu. Oh ya, baik. Atau bisa dibantu dari Mbak Widya saja? Oh, ini sudah Mbak. Sudah mulai keluar Mbak. Mungkin karena koneksi Mbak. Oh, sudah terlihat? Sudah, tapi untuk slide-nya belum muncul. Oh, sebentar. Masih berputar-putar. Atau mungkin dari Kak masih berputar ya Mbak? Mohon atau dibantu saja mungkin bisa Mbak, dari dibantu saya. oleh Mbak Vidya. Belum muncul ya? Mungkin share screen ya? Belum Mbak. Iya. Tolong di close aja, saya bukakan dari punya saya. Boleh dibantu aja? Baik Mbak. Ya, oke. Sambil menunggu slide-nya muncul, sekarang Mbak Ida aktivitas di rumah sakit masih aktif visi bangsal atau bagaimana Mbak sekarang? Apakah presentasinya sudah bisa terlihat? Mbak, mungkin bisa langsung diarahkan ke bagian slide ya. Baik.
Iya, sekarang di Bangsal rawat inap saya pegang Bangsal kelas 3 untuk penyakit dalam dan Bangsal bedah kelas 1 2. Baik. Nah, ini kayaknya atau saya mohon izin saya keluar dulu aja, saya pindah pakai perangkat lain ya. Sepertinya Oh, boleh, nge-hack boleh. nih. Oh, boleh, boleh. Kita tunggu sebentar, teman-teman. Dari Kak Vidya, apakah presentasinya belum terlihat, Kak, sepertinya? Baru saja sudah saya share screen, tapi Ya, nggak nampak ya? belum nampak, Kak. PPT-nya sudah terlihat. Sekarang bagaimana ya? Sudah, tapi mungkin bisa langsung di tab yang di bagian PPT saja. Soalnya ini yang keluar tampilan dari Google Meet-nya Kak Vidya. Sebentar. Sebentar, kok nggak mau keluar ya? Sekarang bagaimana? Belum. Oh, sudah, Kak. Sudah bisa, Kak Fit, untuk slide-nya sudah Ya, keluar? sudah bisa. Terima kasih Kak Vidya atas bantuannya. Tapi sepertinya ini pembicara kita sedang ini ya, mengganti Sedang perangkat ya. Iya, mengganti perangkat, Kak. Oke, ya. Mohon maaf ya untuk teman-teman LS sekalian karena memang kendala jaringan dan kendala teknis seperti ini yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Mungkin sambil menunggu Bu Ida kembali, mungkin kita bisa ini dulu ya. Saya boleh tanya-tanya dulu nih, Kak Lili kan sudah lama juga nggak ketemu ya kita ya. Iya, Kak. Oke. Mas Kak Lili sekarang iya, terkait dari tema hari ini gitu, kupas tuntas farmasi klinis dari sudut pandang PKPO untuk di RSA UGM sendiri, apakah Kak Lili juga ikut andil dalam farmasi klinisnya atau masih di bagian apotekernya saja Kak Lili? Kalau saya saat ini sudah aktif di farmasi klinisnya, Kak. Jadi saya aktif untuk visit pasien, kemudian juga ke Bangsal juga seperti itu, Kak. Dan melakukan pelayanan langsung kepada pasien. Oke, berarti sudah melakukan visit ya Kak Lili ya. Berarti bersamaan dengan dokter atau visit apoteker secara mandiri? Untuk visitnya itu kita bisa visit mandiri ataupun visit bersama dokter begitu, Kak. Jadi tergantung jadwal visit kita. Kalau misal pas kita di Bangsal ketemu dokter gitu, nanti kita bisa visit bersama dokter. Ataupun kan kadang untuk jadwal dokter tuh kadang bisa visitnya pagi ataupun sore gitu ya, Kak, ya. Jadi kadang pas ketemu itu bisa visit bareng ataupun visit mandiri gitu. Mohon maaf tadi hilang sinyal. Oh, Sekarang udah bisa gabung lagi. kalau visit mandiri itu saat penyerahan obat ya, obat harian gitu.
Ya. Nggak cuma untuk penyerahan obat harian aja, Kak. Jadi kita biasanya untuk monitoring efektivitas obat sama monitoring efek samping itu juga kita visit mandiri sih. Dan juga kalau misal pasien itu baru admisi pertama gitu, kita biasanya datang untuk melakukan rekonsiliasi obat seperti itu. Sepertinya Bu Ida sudah kembali. Monggo silakan dilanjutkan. Ya, mohon maaf ini keluar ya. Oke. Ya baik, Bu Ida. Bisa slide-nya sudah terlihat, Mbak? Kalau di saya nggak terlihat, tapi nggak apa-apa tetap. Ini di teman-teman sudah terlihat ya? Sudah, Mbak. Ya, oke. Baik. Oke, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di kali ini mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Kemudian di sini tadi saya lihat pesertanya ada yang praktisi ya, ada yang mahasiswa juga. Kalau praktisi ya kita belajar bersama. Kalau yang mahasiswa belajar mengenali nanti dunia praktek di rumah sakit untuk farmasi itu seperti apa. Tema yang akan saya sampaikan untuk belajar bersama hari ini adalah tentang pelayanan kefarmasian, terutama farmasi klinis, dari sudut standar akreditasi rumah sakit, yaitu PKPO, pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Bisa di slide selanjutnya, Mbak Vidya. Apa itu PKPO? Jadi, standar akreditasi di rumah sakit mengalami beberapa transformasi. Sebelum tahun 2012, itu ada namanya standar akreditasi berdasarkan kelompok kerja, di mana instalasi farmasi itu menjadi salah satu dari kelompok kerja itu. Kemudian di tahun 2012 muncullah standar akreditasi versi 2012 dan instalasi farmasi menjadi satu kelompok tersendiri dengan nama manajemen pengelolaan obat. Di 2018 bertransformasi dengan standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1, tapi namanya dirubah menjadi pelayanan kefarmasian dan pengelolaan obat atau PKPO. Nah, di sini nyata perbedaannya bahwa mulai 2018 akreditasi rumah sakit sudah mulai intens fokus ke pelayanan farmasi klinis. Kemudian bisa dibuka di slide 6, Mbak Ida. Jadi pelayanan kefarmasian itu merupakan tanggung jawab yang berkaitan dengan pemberian sediaan farmasi dan kesehatan. Yang pastinya tujuannya adalah untuk kehidupan pasien. Di sini ada pelayanan simptomatik, preventif atau pencegahan, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif. Dan farmasi sendiri tidak bisa bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan kepada pasien, namun harus berkoordinasi atau bekerja sama dengan multidisiplin ilmu yang lain seperti tenaga dokter, perawat, kemudian tenaga komunitas kesehatan lain seperti nutrisionis, kemudian rehabilitatif medis seperti itu. Nah, tujuan dari pelayanan kefarmasian ini
adalah menjamin manfaat, keamanan, dan khasiat sediaan obat. Kemudian menjamin hukum atau kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Dan endingnya adalah memberikan jaminan keselamatan pasien atau pasien safety. Sebelum dilanjutkan lagi untuk lebih dalam tentang standar pelayanan kefarmasian berdasarkan akreditasi SNARS edisi 1, saya boleh masukkan apakah suara saya terlihat dengan jelas atau putus-putus? Terdengar Mbak Ida? Tapi untuk slide-nya, apakah Kak Vidya bisa Mbak Vidya? Dilanjutkan selanjutnya ya. Baik, ada beberapa elemen dalam standar pelayanan kefarmasian dan pengelolaan obat. Mana di situ ada yang mencakup bagian manajerial. Nah, ini yang ada 7 elemen penilaian atau 7 standar sebenarnya. Di mana standar 1, 2, 3 itu masuk pengelolaan obat. Standar 4 dan 5 itu iritan. Ada pengelolaan obat dan ada pelayanan kefarmasian. Standar 6 dan 7 itu pelayanan kefarmasian. Di mana untuk standar 1, 2, 3 sebenarnya juga ada proses farmasi klinik di mana teman-teman apoteker bekerja sama dengan dokter untuk melakukan pemilihan obat apa saja yang akan digunakan di rumah sakit. Meskipun dasarnya adalah formularium nasional yang saat ini berlaku. Dan kemarin baru saja disahkan untuk formularium nasional edisi tahun 2021. Baik, selanjutnya kita akan bahas standar PKPO 4. 1, 2, 3 tidak akan saya bahas karena ini lebih ke pengelolaan obat secara manajerial. Saya akan bahas lebih fokusnya adalah pelayanan kefarmasian, dilihat dari sisi farmasi klinik. Slide selanjutnya bisa Mbak Vidya untuk standar PKPO 4. Di sana adalah peresepan dan penyalinan di mana resep ditulis oleh dokter yang memiliki izin resmi untuk di rumah sakit, dikenali oleh instalasi farmasi, dan di sana juga ada regulasi bagaimana jika obat atau jika resep tidak terbaca, tidak jelas, atau terjadi irasional. Itu harus ada regulasinya. Dan yang terakhir, proses rekonsiliasi saat pasien datang, saat transfer antar unit misalnya terjadi perpindahan pasien dari ruang biasa ke ICU atau sebaliknya, dan pada saat pasien pulang. Untuk rekonsiliasi seperti apa, nanti kita bisa bahas lebih lanjut saat diskusinya, karena ini panjang. Proses di lapangan rekonsiliasi sangat banyak, ya. Mbak Ida, apakah bisa mencoba untuk share screen sendiri, dikarenakan sepertinya kalau dari share screen yang dari Kak Vidya itu tidak bisa di slideshow seperti itu. Oh gitu. Ya. Baik, saya coba ya. Berarti baik Mbak Ida, dulu. bisa dicoba lagi. Ya. Jika sinyalnya tidak stabil, mungkin kamera ya bisa dimatikan. Mohon maaf teman Ele atas gangguan teknisnya. Yes. Apakah sudah terlihat belum, ya? Sebentar, Mbak. Di saya belum. Oh, sudah mulai mutar ya, sudah mulai terlihat Mbak Ida. Bisakah di slideshow? Baik.
Ya, sebentar. Sudah? Ya, sudah. Bisa Terima kasih. Sudah Mohon maaf. slideshow. Saya pindah jaringan, tadinya pakai WiFi, ganti pakai LAN. Oke. Oh, baik. Jadi di Baik. Terima kasih. Ya. Di standar 4 kita membahas tentang siapa saja yang boleh menulis resep. Di situ harus punya izin, berkompeten, dikenali oleh instalasi farmasi. Kemudian bagaimana resep-resep itu harus terbaca, dan ada regulasi jika resep tidak terbaca dengan jelas. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses rekonsiliasi. Nah, di sini nanti ada turunannya, PKPO 4.1, di mana ada beberapa elemen yang mencakup bagaimana syarat sebuah resep bisa dilayani oleh instalasi farmasi. Yang pertama adalah data identitas pasien harus akurat. Ini bisa dibantu dengan stiker atau label, walaupun barangkali masih ada beberapa rumah sakit yang manual, jadi belum ada stiker atau label. Dan ada minimal identitas pasien yang harus diketahui, minimal adalah nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medik. Kemudian ada elemen pokok dalam resep yang harus dipenuhi, dan ini dimasuk dalam kebijakan pelayanan farmasi. Kemudian kapan menggunakan obat dagang atau OGP, ini masuk dalam formularium rumah sakit. Kemudian kapan ada indikasi PRN, ini juga ditentukan dalam formularium rumah sakit dengan restriksi tertentu. Kemudian ada instruksi pengobatan untuk kondisi khusus, pasien CKD, pasien gangguan fungsi hepar misalnya, lansia, anak-anak. Kemudian kecepatan pemberian infus juga bekerja sama dengan teman-teman di rawat inap, yaitu perawat, karena proses pemberian infus masih umumnya didelegasikan kepada perawat, dan instruksi khusus seperti tapering dose atau rentang dosis tertentu. Untuk standar PKPO 4 sendiri, kita juga membahas automatic stop order. Ini ditentukan oleh tim farmasi terapi, komite farmasi dan terapi misalnya, contoh Keterola 3 hari. Tapi tidak serta-merta ketika automatic stop order 3 hari, maka setelah 3 hari dihentikan. Kita harus melihat kondisi pasien. Apakah memungkinkan dia dihentikan analgesiknya, ataukah diganti dengan analgesik yang lain. Nah, ini juga harus ada kebijakan yang berlaku di rumah sakit. Kemudian turunan dari standar PKPO 4 adalah PKPO 4.2. Di sini adalah membahas untuk jenis obat-obat khusus seperti obat kemoterapi, obat radioaktif misalnya, atau obat-obat untuk penelitian atau uji klinis. Nah, ini juga harus ada regulasi yang mengatur siapa yang boleh menulis, siapa yang bisa melayani, ini harus jelas. Kemudian turunan dari PKPO 4 masih, ini adalah wilayah farmasi klinis. Bagaimana kita menentukan tapering dose dengan melihat kondisi pasien. Kemudian mengubah misalnya dari obat yang menjadi program rutin menjadi program jika perlu, misalnya untuk kasus-kasus analgesik. Dan ini tidak bisa hanya kita informasi dari rekam medis saja, tetapi kita juga perlu visit ke pasien untuk tahu perkembangan kondisi pasien saat itu seperti apa. Kemudian standar PKPO 4, ini juga merupakan salah satu wilayah kerja dari praktek farmasi klinis di rumah sakit, yaitu pencampuran obat kemoterapi dan pencampuran IV admixture atau obat-obat parenteral yang bisa berupa obat intravenous, terutama dry injeksi, obat-obat epidural untuk anestesi, atau nutrisi parenteral yang memang dibuat oleh instalasi farmasi. Dari sisi farmasi klinisnya, lebih pada proses pencampurannya. Dari sisi manajerialnya,
lebih pada area handlingnya, bagaimana ruangan atau syarat ruangan yang harus dipenuhi untuk melakukan handling sitostatika atau handling obat-obat parenteral. Nah, ini makanya walaupun terdiri dari dua kelompok besar, yaitu farmasi klinik dan pengelolaan obat, namun keduanya tidak bisa terpisahkan. Jadi namanya saling terkait nih. Kemudian turunannya 5.1, di sini ada pengkajian resep, bisa kita lakukan saat melakukan screening resep, baik di rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian ada prosedur atau regulasi yang mengatur bagaimana jika terjadi duplikasi pengobatan, bagaimana jika ada potensi alergi, misalnya antibiotik, maka ada proses skin test sebelum antibiotik masuk ke tubuh pasien. Apa yang akan terjadi? Baik interaksi obat dan obat atau interaksi obat dan makanan, ini juga wilayah kerja farmasi klinik bekerja sama dengan teman-teman dari nutrisionis. Kemudian variasi kriteria penggunaannya di rumah sakit, ini ditetapkan dalam formularium rumah sakit. Kemudian berat badan pasien, terutama pasien anak-anak, dan informasi fisiologi, terutama kondisi khusus seperti CKD, gangguan fungsi hepar pasien-pasien geriatri, atau adanya kontraindikasi. Kemudian untuk PKPO 6, ini masih pemberian obat, artinya penulisan resep ya, wajib oleh staf klinis yang kompeten. Di sini ada pemberian obat kepada pasien oleh staf klinis, artinya apoteker yang kompeten dan berwenang memberikan obat, memerlukan pengetahuan spesifik dan pengalaman. Dalam hal ini, ketika dirawat inap, jika tidak memungkinkan resep diberikan oleh obat tidak memungkinkan diadministrasikan langsung kepada pasien oleh apoteker, maka ada satu macam kebijakan di mana di situ mendelegasikan pemberian obat oleh perawat. Kemudian turunannya PKPO 6.1, ini harus ada identifikasi 5 berat. Kalau ini dari sisi administrasi ya, pelayanan verifikasi dari sisi administrasi. Kemudian obat yang disiapkan diserahkan ke unit rawat inap. Ini metodenya juga tergantung kebijakan masing-masing rumah sakit akan UDD, unit dose dispensing, OUDD, one unit dose dispensing, atau individual prescribing. Jadi resep individu. Nah, tapi seperti apa UDD, seperti apa ODD gitu, nanti lebih jelasnya bisa kita diskusikan di sesi diskusi. Kemudian juga ada obat-obat high alert. Obat-obat ini mencakup jenis-jenis obat ketika digunakan akan membahayakan pasien. Artinya kalau misalnya salah penggunaan akan membahayakan pasien. Di sini harus ada double check, minimal 2 orang. Harus ada label high alert pada kemasan terkecil, misalnya ampul vial, harus ada label high alert. Kemudian turunan yang kedua, PKPO 6.2. Nah, rumah sakit harus mengetahui sumber dan penggunaan obat yang tidak diadakan oleh instalasi farmasi. Ini fungsinya rekonsiliasi. Jadi pasien membawa obat dari rumah atau pasien rutin minum obat dari rumah sebelum masuk ke rumah sakit, ini harus ada kebijakan yang mengatur. Apakah rumah sakit mengizinkan melanjutkan terapi yang sebelumnya dibawa pasien, atau menunda, dan selama perawatan pasien hanya boleh mendapatkan obat dari instalasi farmasi. Nah, ini nanti di banyak rumah sakit berbeda konsepnya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Jadi ada rumah sakit yang kebijakannya obat dari rumah akan dilanjutkan, misalnya kalau memang terapinya dilanjutkan. Atau obat dari rumah di stop, diganti semuanya obat yang dari instalasi farmasi. Dan ini peran farmasi klinis harus bisa menggali
pasien itu biasa minum obat apa sebelum masuk ke rumah sakit. Dan kemudian didiskusikan dengan dokter apakah obat itu dilanjut atau dihentikan selama perawatan. Yang terakhir yaitu standar PKPO 7. Di sini kita ada pemantauan atau monitoring. Jadi farmasi atau apoteker menjadi salah satu profesional pemberi asuhan PPA kepada pasien, di mana jika terjadi efek samping obat yang tidak diinginkan, maka lapor ke Pusat Meso Nasional. Ada formnya, form kuning yang biasa ada di rumah sakit. Kemudian apoteker juga mengevaluasi PPO, artinya ketika pasien mendapatkan terapi, apakah pasien mendapatkan terapi misalnya analgesik, kemudian apakah nyerinya berkurang atau tidak, ini hanya bisa dilihat kalau kita ketemu pasien. Kemudian multidisiplin ilmu ya, dengan tenaga kesehatan yang lain, kemudian juga rumah sakit punya regulasi. Jika efek samping terjadi itu harus dicatat atau dilaporkan. Nah, turunannya standar PKPO 7 kita membahas macam-macam keeroran atau potensi kejadian medication error di rumah sakit, kejadian yang tidak diharapkan termasuk sentinel. Sentinel ini kejadian yang menyebabkan kematian atau kecacatan permanen pada pasien. Contohnya pasien jatuh, kemudian fraktur, tapi dia tidak bisa sembuh misalnya nantinya. Terjadi kecacatan. Atau dulu yang pernah kejadian mau menyuntik spinal epidural, tapi keliru yang dimasukkan asam tranexamat, kemudian pasiennya meninggal. Nah, ini adalah look like antara produk spinal dan produk asam tranexamat dari pabrikan tertentu. Peran farmasi harus bisa mengidentifikasi obat-obat yang mirip, baik dari nama, sound, lasaluk ya, kemasannya mirip, atau sound alike, nama-namanya mirip, dopamin, glutamin, itu kan nama-nama yang mirip. Kemudian kejadian tidak cedera, misalnya pasien terpapar obat, dia salah minum obat, tapi tidak mengalami cedera atau loss-nya lebih lama, rawat tinggal di rumah sakitnya lebih lama, itu tidak dialami. Contoh, pasien mendapat resep Vitakur, itu vitamin dengan kurkuma, farmasi salah memberikan valektik sama-sama V, karena salah membaca akibat dari tulisan yang tidak jelas. Diberikan valektik yang isinya asam valproat. Kemudian pasien tidur terus sampai nggak bangun-bangun, misalnya sampai berjam-jam. Nah, ini juga termasuk dalam KNC. Dan yang terakhir adalah kejadian nyaris cedera. Ini satu bentuk kesalahan yang masih teridentifikasi di instalasi farmasi, misalnya mau mengambilkan meloxicam 7,5, tapi yang terambil adalah meloxicam 15, dan ketahuan sebelum obat mencapai pasien. Nah, bentuk-bentuk kesalahan ini diidentifikasi di rumah sakit, kemudian dilaporkan ke bagian mutu rumah sakit. Dan yang terakhir, bahwa SNARS, PKPO dalam SNARS ini relevan dengan peraturan saat ini, Permenkes 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit, di mana pelayanan farmasi klinik ada di bab 3, ada 11 pekerjaan yang bisa dikerjakan. Screening resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, ini yang masuk dalam rekonsiliasi, kemudian pelayanan informasi obat, konseling dan visit, kemudian pemantauan terapi obat, meso, EPO, dispensing steril, dan
PKOD. Nah, apa bedanya PTO dan EPO? Sama-sama dipantau, sama-sama dievaluasi. Kalau PTO ini adalah yang menyangkut monitoring pada pasien. Misalnya pasien A, dia nyeri mendapatkan obat anti nyeri, kita ikuti, kita monitoring apakah pasien itu berkurang nyerinya. Ataukah pasien-pasien yang mendapatkan obat-obat antikoagulan, kita monitoring jangan sampai terjadi bleeding karena kebablasan ngasih antikoagulannya. Ini namanya PTO. Jadi per pasien kita monitoring. Sedangkan kalau EPO, evaluasi penggunaan obat ini subjeknya, kalau PTO subjeknya adalah pasien, kalau EPO subjeknya adalah obat. Misalnya di rumah sakit ada obat baru, contohnya ini yang masuk formularium, yang sebelumnya nggak ada di formularium, sekarang masuk di formularium 2021 adalah ibuprofen injeksi. Bagaimana rumah sakit memantau ketika obat baru itu digunakan di rumah sakit? Apakah mampu mengatasi nyeri pada pasien dengan penggunaan sesuai dengan restriksi yang ditetapkan atau tidak? Nah, EPO ini umumnya dilakukan terhadap obat-obat yang baru masuk di rumah sakit. Kemudian di Permenkes sendiri membahas manajemen risiko pelayanan farmasi, di mana ada faktor risiko terkait dengan karakteristik kondisi pasien yang berbeda-beda, faktor risiko yang terkait dengan penyakit pasien, kemudian yang ketiga adalah faktor risiko yang terkait dengan farmakoterapi pasien, di mana dalam pemberian terapi pasien kita tidak bisa menghitung secara kalkulator matematis, namun punya kekhususan satu pasien dengan pasien yang lainnya. Bisa jadi dengan kondisi diagnosa yang sama, pasien A dan pasien B tidak diterapi dengan obat yang sama. Nah, ini banyak faktor yang mempengaruhi, dan yang bisa mengevaluasi adalah teman-teman di farmasi klinis yang bertemu langsung dengan pasien dan dokter yang merawat pasien. Ya, itu dari saya sharingnya. Bisa dilanjutkan ke sesi diskusi. Monggo, saya kembalikan ke moderator Mbak Yuliana. Baik, terima kasih sekali Mbak Ida atas penjelasannya yang sangat clear terkait peran farmasi klinis ya Mbak ya dari sudut pandang PKPO. Nah, mungkin bisa di stop sharing dulu Mbak. Ya, oke. Baik, sambil saya cek, mungkin bagi teman-teman ELE yang ingin bertanya bisa dipersilahkan di kolom chat atau nanti bisa langsung raise hand jika ingin bertanya langsung kepada narasumber kita. Nah, Mbak Ida, mungkin bisa kita mulai untuk diskusinya ya Mbak ya, sambil menunggu jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Nah, saya tertarik nih Mbak terkait dengan tadi sudah dijelaskan terkait sangat banyak farmasi sangat berperan dalam di PKPO ini, baik yang dari segi administrasi sampai yang dari farmasi klinis itu sendiri. Dan dari segi farmasi klinis itu PKPO-nya tadi dari PKPO 4 ya Mbak ya, sampai PKPO 7. Nah, baik Mbak, ini ada yang ingin bertanya untuk apoteker Ipung, bisa open mikrofon untuk langsung bertanya kepada Mbak Ida. Sepertinya belum open mikrofonnya, Mbak apoteker Ipung. Oh baik, dipersilahkan. Mbak Ida, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, ya sambil sih. Untuk pemantauan kadar obat dalam darah. Nah, kan mungkin selama ini kita melakukan pemantauan.
misalkan mungkin kasus warfarin atau mungkin seperti tadi kasus asam tranexama dan sebagainya. Itu nanti penulisannya di CPPT itu tetap harus pakai swab atau bagaimana? Oke, baik. Untuk pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, waalaikumsalam. Terima kasih Apoteker Ipung untuk pertanyaannya, sangat bagus. Berarti bisa Mbak Ida untuk langsung dijawab pertanyaannya atau perlu saya ulangi lagi? Mbak Ida, apakah masih ada di room? Sepertinya Mbak Idanya terlempar Kak Lili. Iya. Oke, sebentar. Mungkin dari Kak Vidya bisa dibantu untuk meng-share kembali, Kak? Iya, ini sedang saya konfirmasi, Kak. Hilang sinyal katanya. Oh, baik-baik. Baik, tadi terkait pemantauan kadar obat di dalam darah, itu apakah perlu kita tulis di swab seperti itu ya, Apoteker Ipung? Sebentar, nanti kita menunggu dulu untuk Mbak Idanya bergabung kembali. Mungkin sambil menunggu Mbak Idanya kembali masuk ke dalam Meet ini ya, mungkin kali ini bisa ditanyakan kembali ke teman-teman LE, mungkin ada yang ingin bertanya. Selanjutnya gitu nanti kita tampung dulu untuk pertanyaannya, jadi nanti ketika Mbak Ida sudah terkoneksi kembali langsung bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman LE sekalian. Oke, baik Kak Anissa. Jika teman-teman LE ada ingin bertanya, dipersilahkan bisa melalui kolom chat ataupun bisa langsung raise hand. Nanti akan saya bantu untuk rekapnya dulu untuk pertanyaannya. Sebentar. Sepertinya belum ada yang ingin bertanya lagi, Kak Anissa. Masih mungkin itu untuk penjelasannya sudah terlalu jelas seperti itu. Jadi teman-teman sudah sangat paham terkait dengan farmasi klinis dari sudut pandang PKPO ini. Oke, mohon maaf. Oke. Tadi silakan. Sepertinya Mbak Ida sudah kembali Kak Lili. Silakan dilanjutkan. Ya. Boleh tadi Mbak Ipung pertanyaannya diulang lagi? Saya ulang aja Mbak ya. Mbak Lili boleh. Tadi Apoteker Ipung menanyakan untuk pemantauan kadar obat dalam darah itu kan dilakukan seperti pemantauan untuk warfarin ataupun indeks obat-obat dengan dextraprid seperti itu. Nah, itu bagaimanakah cara kita untuk menuliskannya di CPPT? Apakah perlu dilakukan dengan swab atau seperti apa? Seperti itu untuk pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Ini kan lebih ke monitoring. Jadi untuk pemantauan kadar obat dalam darah PKOD memang kita belum bisa melakukan. Ini kan semacam kalau kita TDM ya, melihat seberapa besar kadar obat dalam darah. Untuk penggunaan warfarin sendiri, ini sebenarnya kita bisa pantau seperti pemantauan yang lainnya, karena yang kita lihat adalah hasil pemeriksaan lab. Jadi bukan kadar obat dalam darahnya yang bisa kita lihat, misalnya warfarin dalam darah itu berapa, kan kita juga bisa tahu. Tapi yang kita bisa lihat adalah hasil pemeriksaan INR atau hasil klinis pasien terjadi pendarahan atau tidak, misalnya hematuri atau tidak. Pasien yang mendapat antikoagulan terutama yang parenteral ya, warfarin, kemudian enoxaparin atau lovenox itu, kita bisa lihat kadar INR-nya. Untuk menulis di CPPT bisa di swab, artinya berarti subjeknya adalah, kalau misalnya memang tidak ada yang terkait dengan itu, subjeknya di step aja. O-nya adalah objektifnya pasien dengan misalnya D-dimer tinggi gitu ya. Kemudian mendapatkan terapi warfarin dengan dosis berapa. Kemudian assessment-nya adalah pasien dengan ini mendapatkan warfarin.
terapi dilanjutkan sesuai dengan advice dokter. Kemudian di monitoringnya kita bisa memasukkan monitoring hasil INR yang diperiksa misalnya setiap hari atau setiap 5 hari sekali. Kalau misalnya dia mendapatkan warfarin tablet ya, bisa dilihat setiap 5 hari sekali. Nah ini monitoringnya itu. Atau ketika terjadi hematuri, maka kita bisa masukkan ke assessment. Misalnya terjadi hematuri atau hasil lab INR yang lebih dari 6, atau perpanjangan PTA-PTT misalnya. Kalau perpanjangan PTA-PTT kita bisa melihat, kita masukkan di objek. Ketika terjadi hematuri, kita bisa masukkan ke subjek. Kemudian di assessment-nya adalah pertimbangkan untuk dihentikan misalnya. Nah nanti kan pastinya kita akan diskusi dengan dokter ya, apakah dihentikan atau tidak. Dan tips untuk menulis SOAP, kalau dari para suhu yang senior, kita justru menulis SOAP-nya setelah, oke, dokter ACC baru kita nulis SOAP. Jadi apa yang kita tulis, dokter atau DPJP itu setuju gitu maksudnya. Itu tipsnya. Baik, semoga bisa membantu pertanyaannya Mbak Ipung. Baik, Mbak Ipung, apakah untuk jawaban dari Mbak Ida sudah jelas? Insya Allah sudah jelas. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman ELE yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Sambil menunggu pertanyaan, mungkin itu Mbak, kita bisa berdiskusi dahulu terkait tadi di PKPO 6 dijelaskan terkait rekonsiliasi obat gitu ya Mbak ya. Jadi kan untuk rekonsiliasi obat itu merupakan suatu proses untuk membandingkan antara terapi pasien misalnya yang udah di rumah ataupun saat transfer. Nah, itu kalau prakteknya di RSUD Wonosobo seperti apa itu Mbak untuk terkait dengan rekonsiliasi obat? Iya, sebelum mengarah ke bagaimana di lapangan untuk proses rekonsiliasi obat, jadi rekonsiliasi obat ini harus kita kerjakan dengan bertemu dengan pasien atau keluarga pasien, terutama untuk obat-obat yang dibawa dari rumah. Dan proses rekonsiliasi tidak terbatas hanya obat-obat yang dibawa pasien saat itu atau diminum pasien saat itu. Kan sering ya obat pasien kronis, kemudian dia harus seopnam seperti itu, dia terbiasa minum apa saja. Nah, proses rekonsiliasi ini diperlukan untuk nanti menjadi bahan masukan kepada dokter penulis resep, apakah obat yang biasa diminum pasien akan dilanjutkan atau ditunda. Tidak cukup sampai di situ, kita bisa melakukan wawancara lebih lanjut kepada pasien langsung kalau misalnya pasiennya kesadaran baik. Ada dengan keluarga pasien, di situ kita bisa namanya, kalau di rumah sakit RSCM gitu istilahnya adalah MHT, Medical History Taking. Di situ kita bisa tahu apa saja yang dikonsumsi pasien selama sebelum masuk rumah sakit. Sebagai contoh, ada kasus-kasus unik yang bisa kita dapat dari proses wawancara itu. Pasien masuk ke rumah sakit karena melena, BAB darah, BAB atau BAB hitam. Dia tidak pernah minum obat. Si pasien merasa tidak pernah minum obat. Ketika kita gali lebih lanjut, ternyata dia mengkonsumsi jamu asam urat. Dan di situ yang bisa kita ambil kesimpulan kemungkinan mengandung NSAID. Seperti itu. Atau misalnya pasien shock hipoglikemi. Dan dia misalnya dia suntik lantus bawa metformin, bawa glimepirid, bawa glibencalamid. Kita, pasien minum apa nih? Ada glimepirid, ada glibencalamid. Ternyata dia periksa tidak hanya di rumah sakit, tapi juga di puskesmas. Ini yang harus hati-hati. Dan di sisi lain, si pasien ini juga minum herbal, daun insulin. Maka ketika masuk rumah sakit terjadi shock, hipoglikemi, kadar gula darah, kadar glukosa darah hanya 20 mg per desiliter. Nah ini kita bisa, informasi-informasi ini kita bisa gali ketika
kita ketemu dengan pasien saat visit seperti itu. Ya, pastinya kalau yang seperti ini kita peroleh saat visit mandiri ya Mbak Lili, karena kita butuh waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan pasien. Ya, seperti itu kalau gambaran rekonsiliasi. Oke, berarti peran farmasi klinis sangat besar gitu ya Mbak ya untuk menggali informasi terkait obat yang digunakan oleh pasien. Betul. Selain itu, kalau untuk rekonsiliasi saat transfer, misal pasien dari ICU nih Mbak, terus pindah ke bangsal rawat inap, itu biasanya seperti apa Mbak? Baik, di form transfer sudah ada daftar obat yang digunakan untuk dilanjutkan di bangsal rawat inap biasa. Tapi kita juga perlu merekonsiliasi apakah daftar itu ada terapi yang terlewat atau tidak. Umumnya kalau misalnya dari ICU ke bangsal biasa kan di ICU yang dapat drip dopamin seperti itu ya, atau drip yang parenteral yang untuk keselamatan pasien di sana. Nah ini ada yang dilanjut, ada yang tidak. Kadangkala rekonsiliasi ini juga tidak hanya terhadap terapi pasiennya, tapi juga obat yang dibawa. Misalnya dari sebenarnya dopamin sudah dihentikan, tapi di keranjang obatnya masih ada dopamin. Nah, bagaimana kita mengambil tindakan? Kalau di rumah sakit kami kebijakannya adalah karena kami one day dose, jadi obat yang sudah tidak digunakan pada saat itu harus diretur ke instalasi farmasi. Begitu Mbak Lili. Baik-baik. Berarti kalau di RSUD Wonosobo itu untuk proses returnya itu nanti per hari seperti itu ya Mbak? Betul. Kita retur per hari untuk obat-obat yang sudah tidak digunakan. Oh baik. Dan itu nanti untuk proses returnya dari TTK atau bagaimana Mbak? Ya, ini juga tergantung kebijakan masing-masing rumah sakit, tergantung ketersediaan SDM. Di beberapa rumah sakit untuk proses rekonsiliasi memang dibantu oleh tenaga TTK. Tapi jadi yang ngecek di kotak pasien itu tenaga TTK. Tapi kalau di kami ya masih kami yang melakukan karena yang akses ke bangsal masih saya dan teman-teman farmasi klinis yang lainnya. Oke. Ya jadinya di kami sendiri masih tidak full yang hanya dengan pasien saja Mbak Lili, tapi juga dengan ada manajerial obat yang di ruangan. Oke, baik. Kalau berarti untuk jumlah apoteker yang di bangsal berapa nih Mbak kalau yang di RSUD Wonosobo? Di kami ada 3 Mbak. Ada 3 apoteker klinis dan tidak pegang kepo. Tapi ya masih punya amanah-amanah yang lain. Jadi tidak di farmasi, misalnya di komite mutu, ada yang di komite tenaga kesehatan lain gitu. Oke, baik. Ini dari kolom chat ada pertanyaan Mbak Ida, coba saya bacakan dahulu nggih. Nggih. Dari apoteker Ranti Wardani. Izin bertanya, kalau pasien dengan diagnosa non-STEMI atau NSTMI, apakah harus minum obat seumur hidup? Karena pasien menolak tindakan kateterisasi jantung. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Mbak Ida? Iya. Untuk NSTMI sendiri kan berarti di situ jadi gini, sebenarnya untuk obat-obat koagulan, misalnya pasien mendapatkan apa, aspirin atau clopidogrel. Clopidogrel itu sebenarnya ada batasnya ya, maksudnya setahun penggunaan clopidogrel dievaluasi. Apakah bisa dilanjutkan atau tidak? Ini untuk obat-obat koagulannya seperti itu, tapi restriksinya adalah 1 tahun. Ya, ketika misalnya dinilai 1 tahun itu belum terjadi perbaikan, maka bisa dilanjutkan walaupun kemungkinan akan terjadi efek samping. Ya, clopidogrel kan yang masuk dalam obat-obat yang bisa mengiritasi itu ya. Atau malah nanti kebablasan menjadi terlalu encer. Nah, ini yang harus juga diidentifikasi, diedukasi ke pasiennya, apakah terjadi pendarahan akibat keterusan menggunakan antikoagulan. Ini yang untuk obat-obat antikoagulasinya. Tapi untuk kasus-kasus STEMI, yang pasti diberikan adalah obat-obat antihipertensi yang ini
harus diberikan seumur hidup ya. Jadi untuk obat-obat tensi termasuk pengobatan kronis yang memang harus diberikan pasien selamanya, walaupun misalnya kondisi pasien dimonitoring dalam kondisi baik. Seperti itu, karena memang untuk maintenance, karena biasanya untuk pasien-pasien yang sudah kronis seperti ini ketika di stop itu akan tiba-tiba naik. Dan hati-hati, kadang pasien itu nyetopnya apa ya bahasa saya deksanya gitu loh, momen saya nggak mau minum obat lagi ya sudah stop, itu bahaya. Jadi tidak ada tapering dosnya seperti itu Mbak Ranti. Jadi ya evaluasinya harusnya 1 tahun untuk penggunaan clopidogrel. Oke. Baik, berarti kalau untuk non-STEMI itu memang untuk terapinya jangka panjang gitu ya Mbak ya. Dan untuk antiplateletnya biasanya kan diberikan dual antiplatelet seperti kombinasi aspirin dan clopidogrel, dan itu harus biasanya kita monitor dalam 1 tahun seperti itu ya Mbak ya. Apakah untuk penggunaan dual antiplateletnya itu masih akan dilanjutkan atau tidak. Tapi kalau untuk obat-obat yang seperti beta blocker itu tuh tetap diusahakan tetap dilanjutkan, dan harus kita monitor juga ya Mbak, berarti apakah itu efektif atau tidak seperti itu. Iya. Kalau misalnya ternyata baik, responnya baik, ya dosisnya bisa diturunkan dengan tapering dose. Ya, berarti bisa ditaper tapi jangan langsung dihentikan seperti itu. Iya. Dan berarti harus kita konseling ya Mbak ya untuk pasiennya untuk patuh seperti itu terhadap terapi obatnya. Nah, ini yang masih menjadi PR besar buat rata-rata farmasi di rumah sakit, terutama pasien rawat jalan, karena tidak seimbangnya jumlah pasien dengan jumlah tenaga farmasi. Jadi, ya benar. Kemudian juga ruang konseling yang bukan ruang konseling ya, ruang penyerahan yang pakai loket kecil, apalagi sekarang pandemi, itu juga menjadi kendala sebenarnya. Benar, kalau di rawat jalan kan biasanya kan waktu kita untuk menyerahkan obat juga tidak banyak ya Mbak, karena antrian pasien, dan juga sekarang karena pandemi jadi protokol kesehatannya itu ketat seperti itu, jadi kadang pasien juga nggak dengar apa gitu yang kita bicarakan karena pakai masker. Iya aja gitu semuanya. Ya, jadi iya aja. Baik, sepertinya belum ada yang bertanya lagi. Sambil kita tunggu, gini Mbak, kalau di RSUD Wonosobo itu kan farmasi klinisnya sudah jalan gitu ya. Mungkin ada tips nggak Mbak untuk rumah sakit lain gitu yang belum memulai farmasi klinis, itu bagaimana sih cara kita untuk bisa memulai dan komunikasi gitu kepada dokter ataupun perawat agar bisa diterima seperti itu Mbak Ida? Baik, perjuangan yang panjang Mbak Lili. Jadi kami sudah mengawali farmasi klinik dari 2016. Diawali dengan 1 apoteker waktu itu mengelola 1 bangsal. Tapi yang menjadi kelebihan buat kami di sini adalah instalasi farmasi sudah cukup baik, artinya secara komunikasi personal sudah cukup baik dengan teman sejawat dokter. Jadi ketika menempatkan 1 apoteker di rawat inap tidak mengalami kesulitan, begitu. Kemudian juga ketika 1 bangsal berhasil, kita akan diri kepala ruang bangsalnya, kok tempat saya nggak ada apotekernya misalnya. Nah nanti lama-lama nambah, dan itu sekarang bisa kita pegang 6 bangsal nih, karena di saya hanya ada 6 bangsal rawat inap. Jadi di kami masih rumah sakit tipe C, tapi apotekernya sudah 11, dan ini mau nambah jadi 13. Masya Allah, maksudnya rezeki saya bekerja di ladang yang sangat-sangat kondusif seperti itu. Dan komunikasi baik dengan teman sejawat lain ya, apa ya, ibaratnya kita itu farmasi nggak hanya belajar obat tapi juga belajar bahasa komunikasi, di mana dokter A dengan dokter B pasti gaya komunikasinya akan berbeda, dan itu satu-satu kita selami. Dan kadang ini yang menjadi kesulitan terutama untuk teman-teman fresh grade ya, teman-teman atau teman-teman baru yang baru bergabung di rumah sakit dan tidak ada yang membimbing, misalnya harus buka alas gitu ya. Alas ya Mbak ya. Yang sempat beberapa mendapatkan curhatan dari teman-teman yang fresh grade pengen terjun ke farmasi klinik, mulainya gimana gitu. Sedangkan di sini belum sama sekali, jadi farmasi ya adanya di Dewoto gitu.
Itu Mbak Lili, ada pertanyaan sepertinya tadi. Oh iya, berarti sangat penting untuk komunikasi gitu ya Mbak ya, agar kita juga diterima, kemudian saat kita melakukan monitoring ataupun pemantauan untuk menyampaikan ke dokter itu lebih enak seperti itu. Iya, lama-lama kita nanti dibutuhkan. Oh iya, dan tadi juga ada tips Mbak Ida, berarti kalau misal yang akan kita tulis CPPT itu udah kita sampaikan dulu kepada dokter ya. Jadi, sudah konfirmasi dulu. Jadi yang kita tulis beliau terima. Jadi kita konfirmasi dulu ke dokter, kalau misal ACC itu baru kita tulis tuh CPPT-nya gitu. Betul, ya Mbak. iya. Itu tips yang sangat bagus sih Mbak. Jangan sampai tulisan kita dicoret-coret ya. Itu langsung dicoret seperti itu. Oke, ini saya cek di kolom chat ada pertanyaan lagi Mbak dari Apoteker Nita. Saya bacakan. Izin bertanya, tadi kan diceritakan bahwa pasien biasanya mengatakan tidak mengkonsumsi obat sintetis. Padahal sebenarnya pasien mengkonsumsi obat herbal. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana tips dan triknya untuk menggali informasi tersebut. Dan jika memang obat herbal tidak baik untuk dikonsumsi oleh pasien, apa yang harus dilakukan agar pasien tidak mengkonsumsi obat herbal tersebut kembali? Dan jika pasien tetap ingin mengkonsumsi seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ini kasusistik sekali ya, beda-beda. Jadi yang kasus Melena tadi, dia mengkonsumsi namanya tuh ya ada nggak herbal asam urat ya. Sensor ya Mbak, ini sensor sebenarnya. Sensor. Tapi di situ saya browsing ternyata itu sudah mengandung PKUD ya, bahan kimia obat itu. Nah, cara menggalinya ya saya apa ya? Kalau saya karena di sini saya di Jawa ya, di Jawa Tengah. Dan di sini orang umumnya kan kalau yang masuk ke bangsal-bangsal penyakit dalam itu orang-orang sudah sepuh. Ya pakai bahasa Jawa. Ya, atau kalau misalnya umumnya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa yang pasti dimengerti pasien dengan bahasa yang hati-hati. Contoh nih. Mohon maaf, saya biasa tanya, Bapak, Ibu, sebelum masuk rumah sakit ada obat yang biasa diminum tidak? Gitu kan? Nggak ada gitu misalnya. Nggak ada, Mbak, saya nggak biasa minum, atau saya biasanya beli obat warung gitu, udah bisa jawabin gitu. Atau saya biasa periksa di sini kok, atau saya biasa periksa di puskesmas, itu pasti keluar dari pasien. Nah, itu satu kunci. Kemudian kita lanjutkan, ketika jawabannya tidak ada, atau ada minum obat-obat yang dari warung atau jamu, tidak, gitu ya. Nah, itu nanti tergali. Oh iya, saya tuh biasanya sakit lutut, terus saya dikasih tetangga, itu udah cerita, kita udah, tapi juga hati-hati, kita punya waktu terbatas, jadi jangan sampai saking nyamannya, pasien terus ngalor ngidul nggak jelas gitu ceritanya, itu curhat ya Mbak kadang Mbak. Nah itu juga hati-hati, apalagi kalau saya pernah sebelum di bangsal kelas 3, saya di bangsal VIP, waduh itu kalau udah pasiennya sudah care ke kita itu, diputusnya susah. Bahkan kemarin itu ada pasien itu, kan kalau kami pekerja harus pakai name tag ya, jadi harus nama kita harus ada gitu. Tuh pas dia pulang gitu, oh terima kasih dokter Ida gitu, sampai deh harus name tagnya diganti apoteker. Mungkin kurang besar itu Mbak tulisannya apoteker ya. Ya terima kasih gitu, karena kita setiap hari ketemu. Jadi di saya karena saya bertanggung jawab hanya di 2 bangsal saja, jadi bisa ada potensi setiap hari ketemu dengan pasien, walaupun kalau misalnya pas banyak sekali pasiennya, karena kapasitasnya di bangsal kelas 3 itu kan 46 pasien ya. Kalau pas satu bangsal Mbak? Iya, satu bangsal. Yang satunya 38. Over sebenarnya kasusnya kan satu apoteker berapa 30 pasien. Ya. Enggak, jadi standarnya satu apoteker 30 kalau dirawat inap. Ya. Tapi kalau saya ya, paling nggak dalam satu rangkaian pasien itu mondok, kita ketemu nggak ketang sekali pas rekonsiliasi, 2 kali pas 3 kali ding, sekali, kemudian di tengah-tengah kita monitoring, kemudian di akhir kita edukasi obat pulang. Iya. Tapi ada prioritas juga. Oh ya, salah satu tipsnya jangan semua pasien dipegang, mumet gitu ya. Kalau lagi mengawali, pilih dulu satu terapi, misalnya pasien DM dulu kita pegang. Kita hanya ngikuti pasien DM, usuliannya EGT gitu. Ya nanti kalau DM sudah kepegang, sudah jalan, baru nambah misalnya pasien gangguan nafas kayak gitu. Jadi satu-satu, jangan semua
nanti berat. Seperti itu. Oke, Mbak Lili. Oke, baik. Jadi tadi untuk kuncinya tetap komunikasi lagi ya Mbak ya, dan harus menggali itu dengan kita bahasa yang mudah gitu dimengerti oleh pasien itu. Sama sih Mbak, kalau di RSA juga kebanyakan tuh pasiennya geriatri, jadi harus pinter-pinter berbahasa Jawa. biar lebih enak gitu untuk komunikasinya. Saya juga pernah itu juga menemukan kasus pasien juga melena dan ada penurunan fungsi ginjal Mbak. Jadi pasien harus HD karena secara jangka panjang itu menggunakan NSAID seperti itu. Jadi memang NSAID harus kita monitor dan harus kita gali sih untuk menemukan penyebabnya gitu seperti itu. Oke. Mungkin karena waktu ya Mbak ya, mungkin satu pertanyaan lagi, mungkin tips aja nih, tips dari Mbak Ida, kan kalau dari PKPO itu sendiri kan tadi jadi standar untuk penilaian akreditasi di rumah sakit seperti ya Mbak ya. Nah itu tipsnya seperti apa gitu Mbak, ketika akan dilakukan visitasi mungkin untuk terkait akreditasinya seperti itu? Iya, sebenarnya adanya PKPO ini menjadi satu kunci buat instalasi farmasi eksis. Kalau hanya Permenkes aja, itu enggak, walaupun itu di Permenkes ya, tapi itu enggak nendang gitu maksudnya efek. Tapi begitu akreditasi kayak dulu misalnya gini, saya dulu tidak UDDA, tidak ada visit. Oh iya. Begitu muncul ini kan dulu mau visit tuh bingung ya, siapa saya memulai gitu kan. Begitu muncul di standar, terus surveyornya bilang ini harus ada farmasi klinik loh ya. Otomatis manajemen kan nambah apa terjadinya. Dulu saya hanya sendiri, kemudian berdua, kemudian di tahun nambah lagi jadi berempat, dan sekarang akhirnya ber-11. Itu juga salah satu efek dari standar ini. Jadi tipsnya adalah ya tetap kearifan lokal, artinya sesuai dengan kebijakan di rumah sakit mau seperti apa, karena dasar ada tadi elemen-elemen penilaiannya tetap dasarnya adalah kebijakan rumah sakit seperti itu. Jadi mau visit semua atau mau visit prioritas itu juga, tapi tipsnya harus muncul di kebijakan. Gitu untuk menjalankannya ya, jangan SKS karena dokumennya banyak sekali. Harus disiapkan, walaupun itu mudah dikatakan tidak mudah dilakukan. Saya sendiri masih suka SKS. SKS ya Mbak, udah mahasiswa sekali tuh Mbak SKS. Iya, orang sekarang aja kayak ngajar itu kayak dosennya yang dikejar-kejar jadwal kuliah. Jadi baik, oke. Mungkin terima kasih Mbak Ida untuk waktunya, untuk sharingnya sangat bermanfaat sekali bagi kami, terutama teman-teman yang praktek di rumah sakit ataupun para mahasiswa juga yang nantinya biar dapat gambaran gitu Mbak, kira-kira seperti apa sih besok peran farmasi gitu di praktek di rumah sakit seperti itu. Nah, tadi berarti izin untuk merangkum sebentar Mbak. Jadi tadi untuk peran farmasi klinis itu tertuang dalam PKPO, terutama PKPO nomor 4, 5, 6, dan 7. Dan sebagai apoteker kita harus visit pasien ya Mbak ya, untuk mengetahui apakah pasien itu kondisinya seperti apa, dan juga kita harus memaksimalkan untuk peran kita sendiri di rumah sakit itu agar nanti bisa kolaborasi dengan dokter ataupun perawat. Nah, baik, terima kasih sekali Mbak Ida untuk waktunya. Terima kasih juga teman-teman ELE. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita yang cantik, Mbak Anissa Aulia, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Kak Liliani, dan terima kasih juga untuk narasumber kita hari ini, Apoteker Yanverti Ida, Master of Clinical Pharmacy. Jadi teman-teman tadi sudah mendapatkan gambaran tentang farmasi klinis dan juga sudah belajar juga tentang PKPO ya Mbak Ida. Jadi kalau kemarin
taunya farmasi klinis itu hanya di rumah sakit tapi belum tahu tentang job desk-nya, sekarang pasti lebih tercerahkan lagi gitu. Terutama untuk beberapa mahasiswa yang juga sudah bergabung di Meet kita kali ini, mungkin nanti bisa sebagai referensi dan juga mungkin bisa menimbulkan minat ya. Semoga mereka juga bisa menjadi penerus dari Mbak Ida selanjutnya gitu. Oke, teman-teman Ele, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 25, sudah hampir 1 jam kita berdiskusi ya, karena diskusinya sudah sangat asik sekali. Alhamdulillah juga lancar, meskipun tadi ada terkendala sedikit, terkendala sinyal, kemudian sering keluar masuk gitu ya, dan ada juga terkendala dalam share screen-nya tadi yang masih ada beberapa problem gitu ya. Kami mohon maaf karena itu di luar dari jangkauan kami dan di luar dari rencana kami gitu ya. Karena ya beginilah kalau dilaksanakan secara online, inilah seninya kalau kita bertemu secara online gitu ya. Oke, untuk teman-teman LE saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi, karena nanti data yang diisikan di presensi adalah data yang akan kami gunakan untuk memberikan e-sertifikat ya. Kemudian nanti sertifikatnya bisa didapatkan mungkin sekitar 3-5 hari kerja setelah acara ini diadakan. Jadi mungkin minggu depan nanti sudah bisa dikirimkan ya. Untuk Kak Vidya nanti akan dikirimkan melalui email yang akan kalian tulis, teman-teman LS kalian tulis di bagian presensi. Begitu. Sebelum acara diakhiri, mungkin kita bisa melakukan foto bersama dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk teman-teman mohon untuk mengaktifkan kameranya saat kita melakukan foto bersama. Kami berikan waktu sebentar untuk persiapan menyalakan kamera untuk melakukan foto bersama. Baik. Sudah teman-teman? Sudah siap? Oke. Mari kita mulai dari slide yang pertama. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Kemudian yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman LE yang sudah hadir pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih, dan juga jika memang kalian berminat untuk mengikuti webinar-webinar kami selanjutnya, bisa follow Instagram kami. Mungkin nanti bisa dimasukkan di bagian kolom komentar Kak Vidya untuk bisa bergabung dan bisa untuk keep in touch dengan LFarm ID. Jadi nanti tidak ketinggalan untuk informasi-informasi terkait webinar dan juga acara-acara kita selanjutnya. Begitu. Jika tidak ada lagi yang mungkin ada dari teman-teman LE yang ingin ditanyakan terkait dari sertifikat atau tentang pelaksanaan hari ini. Baik, sepertinya belum ya. Jika memang ada saran dan kritik untuk kami sangat terbuka, bisa disampaikan langsung di kolom komentar atau bisa disampaikan langsung melalui email atau bisa disampaikan juga melalui grup Telegram ya. Kemudian nanti juga bisa mungkin langsung berkomunikasi dengan Kak Vidya yang kemarin sudah beberapa kali memberikan informasi di grup nanti untuk terkait saran dan kritik untuk kedepannya untuk LFarm ID. Khususnya begitu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Ida. Terima kasih Bu. Mohon izin ya, saya melanjutkan kegiatan di Bangsa lagi. Iya, silakan Mbak Ida. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kami semua di sini. Kami